Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai saat ini masih kita rasakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nasihat bagi umat beliau sebagai seorang mukmin, ada satu hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedah bagi dirinya. Karena itulah ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, dalam aktivitas kita, maka sebagai seorang mukmin ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai nasihat bagi diri ana pribadi dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Di antara hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Allah menurunkan syariatnya, Allah mengutus rasulnya, Allah menurunkan berbagai macam syariat, aturan-aturan, kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat manusia. Dan tidaklah mungkin bagi kita untuk menjalankan kewajiban tersebut kecuali dengan mempelajarinya. Karena itulah segala sesuatu yang kita tidak dapat menunaikannya kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Karena al-wasilah laha ahkam al-maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan apa yang dituju. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita melaksanakan ibadah salat. Tidaklah mungkin bagi kita untuk menjalankan ibadah salat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajarinya, maka hukum belajar menjadi wajib. Maka hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah hendaknya kita senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa setiap keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam nas syar'i, di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya kembali kepada ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i ini ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah. Terkait dengan hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, seperti halnya salat, seperti halnya puasa, seperti halnya menunaikan zakat, atau bagi orang yang Allah berikan kelonggaran, kelapangan harta untuk dapat melaksanakan ibadah haji, maka menjadi kewajiban baginya untuk mempelajari
segala macam ibadah yang dia diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Dan ketahuilah ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu itu adalah merupakan pembeda antara atau suatu keutamaan yang Allah berikan, dan itu adalah merupakan pertanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, beliau menyebutkan lebih dari 120 keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Begitu pula di antara poin kecil lainnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang ini juga merupakan poin penting yang menunjukkan keutamaan ilmu, yaitu hewan. Kita ambil contoh anjing. Anjing yang dilatih, diajarkan bagaimana dia berburu, bagaimana dia menangkap hewan buruannya, itu tidak sama hukum tangkapannya dengan anjing yang liar. Anjing yang terlatih, ketika kita melepaskan anjing tersebut untuk menangkap hewan buruan, dan sebelumnya sudah disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hewan buruannya halal hukumnya. Ini diantara hal yang menunjukkan keutamaan ilmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan derajat yang sangat tinggi sekali. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa rif'atud darajah di sini, tingginya tingkatan ini diperoleh dengan apa? Karena kalau sekiranya kita melihat kemampuan kita di dalam beribadah, maka tidaklah mungkin kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapalah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjelaskan bahwa umur umat beliau ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Sedikit yang lebih dari itu. Nah, dari umur yang diberikan tersebut, kita mulai dicatat amal perbuatannya ketika seorang sudah balik. Anggaplah misalkan seorang itu balik ketika berumur 15 tahun. Kalau dia berumur 60 tahun, maka masa dia beramal yang akan dituliskan amal perbuatannya adalah sekitar 45 tahun. Dan di dalam 45 tahun ini tidaklah mungkin dia akan selalu dapat beribadah kalau sekiranya dia tidak berilmu. Kalau misalkan ibadah yang dia lakukan mungkin hanya sholat saja, berapalah lama masa beribadah yang dia lakukan? Kalaupun hanya sholat fardu saja, sholat fardu mungkin dia sholat sekali sholat 10 menit. Maka 5 waktu sehari semalam mungkin hanya sekitar 50 menit dia beribadah kepada Allah SWT. Ini kalau sekiranya dia beribadah tidak berdasarkan ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, maka hal kecil akan dapat dia jadikan sebagai ladang ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui tentang pentingnya masalah niat. Bagaimana kita mengetahuinya kalau tidak berilmu? Orang yang tahu tentang pentingnya masalah niat, maka segala sesuatu aktivitasnya bisa jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, alhamdulillah umumnya mungkin di sini kita sudah menikah semua ya. Kecuali kalau masih ada yang jomblo, Allahu a'lam. Bagi orang tua yang sudah menikah, yang sudah memiliki keturunan,
dia tentu sudah menjadi kewajiban harian dia memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, pada keluarganya. Simpelnya saja, setiap hari kita memberikan uang jajan kepada anak-anak ketika dia hendak pergi berangkat sekolah. Betapa banyak di antara orang tua yang ketika melakukan hal tersebut hanya sebatas memberikan saja, tanpa menghadirkan niat. Padahal kalau dia niatkan, apa yang dia lakukan itu bukan hanya sebatas sayang dia kepada anak, bukan hanya sebatas perhatian dia kepada anak, tapi dia melakukan itu semata-mata karena memang Allah perintahkan. Allah perintahkan dia memberikan nafkah kepada anaknya. Allah memerintahkan dia untuk berbuat baik kepada keluarganya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka dia melakukan itu bukan hanya sebatas karena kasih sayangnya, tapi lebih dari itu karena dia yakin itu adalah perintah Allah. Dan dia ingin menjalankan perintah Allah, dia ingin mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Maka betapa banyak yang akan dia dapatkan. Setiap hari dia akan mendapatkan nilai ibadah. Hatta luqmata tad'uha fi imra'atik. Setiap suapan nasi yang kita berikan kepada istri itu menjadi nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah niat ini tidak akan dapat kita ketahui betapa pentingnya kecuali dengan ilmu. Maka kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa beliau menyebutkan bahwa hajatul insan ilal ilmi asyaddu min hajatihi ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan seseorang kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Orang nggak makan, nggak minum sehari, 2 hari mungkin masih bisa hidup. Tapi satu lahzah saja seseorang tidak berilmu, dia bisa terjerumus, terjatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan bahwa wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah saja namun dia tidak memiliki ilmu, ini keutamaannya ibaratnya seperti perumpamaan jelasnya perbedaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada, di mana bulan purnama terlihat sangat jelas. Dan begitu pula Nabi SAW menyebutkan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa siapa yang tidak tergerak hatinya untuk belajar, khususnya ilmu-ilmu syar'i, tidak tergerak hatinya, maka dikhawatirkan dia adalah orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami masalah agama. Allah akan gerakkan hatinya untuk belajar memahami masalah-masalah agama. Ini hal yang pertama yang ingin kita sampaikan di sini sebagai wasiat bagi kami pribadi dan begitu pula bagi kita semuanya, yaitu tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Memang kalau kita lihat kondisi yang ada, kadang-kadang sebahagian di antara teman-teman setelah sekian lama belajar ada penyakit futur, ada penyakit lemah, malas untuk datang ke kajian-kajian. Ini memang satu hal yang sudah merupakan sunnatullah, karena memang syaitan itu tidak ingin orang itu berilmu. Syaitan akan senantiasa berupaya untuk menghalangi manusia dari ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, syaitan tidak mau hal ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mencari teman yang baik. Karena apa? Teman yang baik dia akan senantiasa mengingatkan. Kalau teman yang sama-sama malas,
ya berarti tidak akan ada yang mengingatkannya. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu kemiripannya sama dengan orang yang dia jadikan teman. Maka hendaknya kita berupaya mencari siapa yang akan mencari siapa teman yang baik yang hendak kita jadikan sebagai teman. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, sebagai bentuk wujud keimanan kita. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Maka sebagai wujud keimanan kita, ketika kita ingin dicap sebagai orang yang beriman, tentu kita berupaya untuk memberikan sesuatu yang baik kepada saudara kita, sebagaimana kita juga menginginkan hal tersebut. Ketika kita sudah mengetahui suatu kebaikan, maka sebagai wujud keimanan kita, kita pun mengajak saudara kita kepada kebaikan tersebut, agar sama-sama kita mendapatkan keutamaan dari kebaikan yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Maka inilah wazifatul anbiya, tugasnya para nabi, dan kita mengikuti mereka. Maka kita mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, jalannya Nabi SAW, yaitu apa? Ad'u ila Allah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baiknya jalan, tugasnya para nabi. Kalau misalkan dalam urusan dunia kita melihat, ketika ada seseorang yang memiliki posisi yang sangat tinggi, jabatan yang tinggi, dan ketika ada yang mengatakan siapa yang ingin mengemban amanah ini, tentu orang akan berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan kesempatan melakukan amanah tersebut. Karena apa? Posisi yang tinggi. Yang mengemban amanah tersebut adalah orang yang terpandang, yang dipandang, bukan sembarang orang. Maka ketika Allah SWT menyebutkan bahwa wazifah Rasul atau tugas Rasul yang diutus oleh Allah SWT itu adalah mengajak manusia kepada jalan Allah, maka tentu ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan tugas yang sangat mulia. Dan kita dituntut untuk meneladani Nabi SAW. Maka kita pun mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan di sini, ikhwatul iman. Bagaimana kita mengajak kalau sekiranya kita tidak tahu kemana kita akan mengajak orang? Ketika orang bertanya, apa yang ingin kita sampaikan? Maka di sini jelaslah keutamaan menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Dan Allah sebutkan di dalam ayat tersebut bahwa ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kepada jalan Allah SWT berdasarkan ilmu. Bukan hanya hikayat, khurafat semata, tapi benar-benar harus berlandaskan kepada ilmu. Maka berdakwah di sini ada dua macam. Pertama adalah dakwah bil lisan, dan yang kedua adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan lisan, dengan menyampaikan. Dan ini mungkin tidak semua orang yang dapat melakukannya. Namun ada satu hal yang dapat kita lakukan. Masing-masing di antara kita dapat melakukannya, yaitu dakwah bil hal. Dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah dengan sikap, menunjukkan sikap yang baik. Dan inilah juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira, jangan buat orang menjadi lari. Tunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang baik. Dalam menunaikan kewajiban, tunjukkan bahwa kita memang adalah orang yang benar-benar menjaga amanah. Dalam pekerjaan, tunjukkan bahwa seorang muslim benar-benar menjaga amanahnya, kewajiban waktunya. Ini termasuk di antara dakwah. Kalaupun misal kita belum dapat melaksanakan dakwah dengan menyampaikan,
setidak-tidaknya dengan sikap kita dapat berdakwah, menunjukkan kepada orang-orang non-muslim bahwa inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan keindahan agama Islam. Tunjukkan muamalah sikap yang baik. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, maka alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah, kita tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik. Tebarkan salam. Karena bisa jadi orang yang belum mendapatkan hidayah tersebut bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia tidak tertarik, tapi mungkin saja karena ada faktor-faktor yang membuat dia tidak suka. Maka kita harus menghilangkan faktor tersebut. Tebarkan salam. Nabi SAW menyampaikan bahwa ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang apabila kalian lakukan maka niscaya itu akan menambah kecintaan di antara kalian, yaitu tebarkan salam. Maka setidak-tidaknya ini yang dapat kita lakukan dalam bertetangga, di dalam keluarga, di dalam berteman. Tunjukkan akhlak yang baik sebagai bentuk dakwah, karena ini adalah merupakan wazifah Rasul, setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, keutamaan dari dakwah ini bukan hanya dakwah dengan lisan saja. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui jalanmu, maka itu akan lebih baik bagimu daripada onta merah. Keutamaan ini juga akan didapatkan bagi mereka yang meniatkan di dalam dirinya menunjukkan akhlak yang baik itu sebagai bentuk kontribusi dia di dalam berdakwah. Maka dia pun akan mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang mukmin hendaknya kita senantiasa menjaga waktu kita, berupaya untuk menjadikan setiap waktu yang berlalu itu berlalu dengan suatu nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak nantinya, hatta yus'al, sampai dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang apa? An umurihi fima afnah. Dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk menjaga waktu ini tidak berlalu kecuali dalam kegiatan-kegiatan yang memang ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang kita lakukan saat ini. Hendaknya kita meniatkan bukan hanya sebatas hura-hura saja. Namun di antara salah satu yang mungkin dapat kita niatkan adalah ini termasuk dalam rangka apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mempersiapkan fisik yang kuat. Maka disinilah pentingnya teman yang bagus agamanya. Dia akan saling senantiasa mengingatkan di awal, karena niat ini adalah sesuatu hal yang memang butuh latihan untuk selalu diingatkan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayhi. Tidak ada satu hal yang paling sulit bagiku untuk mengobatinya, memperbaikinya daripada memperbaiki niat. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Maka untuk konsisten itu harus butuh latihan. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara hal lainnya yang patut kita amalkan adalah menampakkan akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW bukan hanya
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat ibadat saja. Bahkan Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Setiap perintah yang Allah perintahkan, maka beliaulah yang pertama kali akan mengamalkan. Setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula lah yang akan beliau jauhi. Dan begitu pula beliau menyebutkan bahwa wa innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajata al-qa'im as-sha'im. Seseorang dengan akhlak yang baik itu akan dapat mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail, dan derajat yang senantiasa dicapai oleh orang-orang yang selalu berpuasa di siang harinya. Ini satu tingkatan yang sangat tinggi, yang tidak seharusnya bagi kita yang sudah mengetahui keutamaan ini untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan yang terakhir, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, yang hendak kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya menjaga keteguhan diri kita di atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara wasilah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keteguhan ini adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya adalah setiap kali kita sujud, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha memutar balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa orang-orang yang dahulunya mungkin kita melihat dia berada di atas agama yang baik, tapi kemudian dia menyimpang, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena tidak memohon kepada Allah SWT agar diteguhkan di dalam ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.